Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Sukri, Anis Mayadi, Musdalifah Tamrin, Ratna, dan Andi Sulfasya Indah. Tugas kelompok pelayanan publik: desain dan mapping implementasi pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN ataupun BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik dibagi menjadi 4, yaitu pelayanan jasa, pelayanan administratif, pelayanan regulatif, dan pelayanan barang. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa memerlukan keahlian dan profesionalitas sesuai dengan bidangnya. Selain itu, pelayanan jasa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelayanan jasa tersebut. Contohnya, supir taksi. Penyedia jasa memerlukan mobil sebagai sarana, sedangkan jalan menjadi prasarananya. Pelayanan administratif. Pelayanan administratif berupa pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, pengurusan surat, dan sebagainya. Pelayanan administratif biasanya menghasilkan dokumen resmi sesuai yang dibutuhkan pengguna layanan. Selain berupa dokumen, bisa juga berupa akses atau izin. Contohnya, saat kita hendak ke luar negeri, maka kita membutuhkan dokumen seperti paspor, visa, dan lain-lain. Pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan jenis pelayanan berupa penegakan hukum melalui peraturan seperti undang-undang, kebijakan publik, dan lain-lain. Pelayanan barang. Jenis pelayanan ini berfokus pada penyediaan barang maupun pengelolaan barang. Kegiatan pelayanan barang memerlukan produk berupa barang yang diperlukan oleh masyarakat. Berbicara tentang pelayanan publik, banyak masyarakat yang mempunyai pengalaman yang kurang mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menciptakan model pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya untuk mendorong pelayanan publik yang ada. Parameter penilaian peningkatan kualitas pelayanan publik digunakan sebagai parameter tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi masyarakat yang kurang puas sebagai masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas adalah terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan diharapkan dapat melayani masyarakat secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Tidak terlambat memperbaiki pelayanan publik yang kita miliki, memberi kepuasan kepada masyarakat. Satu orang yang puas akan memberitahu orang terdekatnya, dan orang terdekat akan memberitahu teman yang lain. Semangat melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional harus diselenggarakan demi terciptanya birokrasi pemerintah yang lebih baik lagi. Mari bangun semangat reformasi agar ke depan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik itu ada 9. Yang pertama, mudah dan murah.
Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Adapun murah berarti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip yang selanjutnya ialah tidak diskriminatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah tidak boleh membedakan satu warga dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara tersebut. Prinsip yang selanjutnya ialah transparan. Dalam penyelenggaraan publik, pemerintah dan penyelenggara publik harus menyelenggarakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal dalam pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Selanjutnya, efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara yang dilakukan tersebut dilakukan dengan hal-hal sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Pelayanan publik responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya dan mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Selanjutnya, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Itulah tadi mind mapping implementasi pelayanan publik. Terima kasih.